Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Baik, hari ini kita sudah masuk pertemuan ketiga ya. Setelah kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita membahas mengenai data Taylor, kemudian analisis skala, bagaimana menentukan skala relatif, kemudian melakukan pembulatan bilangan. Oke, hari ini kita masuk ke metode bisection atau metode biseksi. Nah, kita lihat prinsip metode biseksi. Ini salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linear. Jadi metode tertutup ini adalah metode yang menggunakan dua buah nilai yang mengurung salah satu akar atau lebih akar persamaan non-linear. Prinsip utamanya seperti metode tertutup ini, dia punya dibatasi oleh dua nilai. Prinsip utamanya tadi menggunakan dua nilai awal yang digunakan untuk mengurung salah satu atau lebih akar persamaan non-linear. Jadi nanti kita langkah awalnya itu metode biseksi ini adalah kita menentukan nilai awal. Nilai awal ini dengan asumsi bahwa di antara dua nilai awal ini akan terdapat akar untuk persamaan non-linear tadi. Nah, kemudian nilai akarnya diduga melalui titik tengah antara dua nilai awal yang diberikan. Jadi seperti ini, ada di grafik ini, ada grafik fungsi fx memotong sumbu x. Nah, kemudian kita mau menentukan akarnya ini. Akarnya ini titik potongnya terhadap sumbu x, di mana nilai fx itu sama dengan 0. Nah, itulah akar persamaan non-linear ini. Nah, tapi ini kondisinya kita belum tahu akarnya itu di titik mana. Nah, maka dengan menggunakan metode biseksi ini kita akan menduga akarnya itu dengan menentukan dua nilai tadi, akan A dengan B. Nah, kita akan menduga akarnya itu melalui C ini, di mana C ini adalah tepat di tengah-tengah antara A dengan B. Untuk menentukan nilai C itu adalah kita jumlahkan A plus B kemudian dibagi 2. Dibagi 2. Kalau nilainya itu ternyata 0, FC-nya 0, berarti itu pada posisi nilai C itu terdapat akar. Tapi kalau misalkan FC-nya belum 0, artinya kita harus melakukan pendekatan dengan proses iterasi. Kita lakukan, kita lanjutkan hingga dekat dengan akar eksaknya. Oke, nah jadi nanti prosesnya itu setelah kita bagi 2 dapat nilai C, nanti akan kita lihat bagaimana nilai FA dengan FC-nya. Kemudian nilai
B dengan FC-nya. Nah, kalau ternyata nilai FA dengan FC itu nilainya sama, maka nilai A ini kita ganti dengan nilai C. Nah, sehingga kita dapat selang yang baru, yaitu selang CB ini. Selang CB ini. Nah, karena antara A dengan B ini, jadi ketika kita bagi dua A dengan B, maka akan terdapat selang AC dengan BC. AC dengan BC. Nah, kalau nilai FA dengan FC itu sama, artinya nilainya positif, perkalian antara FA dengan FC itu, maka di sini kemungkinan tidak terdapat akar. Kita lihat dari gambar juga seperti ini. Jadi di sini tidak terdapat akar. Tidak terdapat akar, maka kita pindahkan batasnya itu menjadi tadi C menggantikan A. Nah, sekarang C-nya ini menjadi A. Nah, kita dapat selang yang baru, itu A dengan B. A1 dengan B1. Kemudian kita cari lagi. Kita cari C-nya. Tepat di antara A1 dengan B1, C1. Nah, kemudian selangnya terbagi menjadi A1, C1, kemudian C1, B1. Nah, kita lihat lagi nilainya antara FA dengan FC-nya ini apakah sama. Kalau dia sama, maka jadi kalau dia sama tandanya antara FA dengan FC, maka D menggantikan A. Tapi kalau dia beda, maka B yang menggantikan C. Kalau di sini kita lihat yang sama itu antara FC ini dengan B. Berarti kalau FC dengan FB sama, maka B menggantikan C. Kita dapat lagi selang ini. A2, B2, kemudian kita bagi lagi jadi 2, B-nya C2. Dan seterusnya sampai mendapatkan akar yang nilai C yang mendekati akar. Oke, nah ini langkah-langkah metode biseksi. Relasinya, yang pertama itu kita tentukan nilai awal A dengan B. Ini penting untuk kita mengecek konvergensinya ini tadi. Antara FA dengan FB-nya. Jika tanda FA tidak sama dengan FB, nilai awal dapat digunakan untuk iterasi selanjutnya. Jika tanda FA sama dengan FB, pilih nilai awal yang baru. Ini pemilihan nilai awal ini menentukan karena ketika FA dengan FB itu nilainya sama, maka kemungkinan di sini tidak terdapat akarnya. Tidak terdapat akar dari fungsi, maka kita pilih nilai awal yang baru. Tapi kalau dia tandanya beda, perkaliannya itu menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada 0,
negatif, maka kemungkinan di situ akan terdapat akar. Maka ini kita bisa gunakan nilai awalnya ini untuk iterasi selanjutnya. Oke, nah jadi setelah proses ini, langkah pertama ini telah menentukan nilai awal, kemudian mengecek konvergensi, ternyata nilai FA itu tidak sama dengan nilai FB, maka kita bisa menggunakan A dengan B ini untuk iterasi selanjutnya. Kemudian kita lakukan iterasi, hitung nilai tengah C antara A dengan B dengan rumus ini. Kemudian kita lihat konvergensi nilai C-nya. Jika terdapat X toleransi, kita bandingkan X toleransi dengan galat relatif. Ingat ya, menentukan galat relatif dengan rumus ini. Ya, kita lihat nilainya. Bagaimana nilainya dengan toleransinya. Jika terdapat F toleransi, bandingkan F toleransi dengan FCN-nya. Nah, jadi ada ketentuan nanti kalau nilai Cn-1 dan Cn itu konstan, berarti kita bisa berhenti. Kemudian nilai Fc-nya sama dengan 0, kita bisa berhenti. Kemudian ini juga kita bandingkan ini. Kalau nilai Fcn-nya itu dengan F-tolnya itu sudah nilai Fc-nya lebih kecil, kita bisa berhenti juga. Nah, ini. Jadi ada beberapa ketentuan ini untuk menghentikan iterasi. Nah, kalau ternyata ketika kita lakukan ini belum juga, maka kita tentukan nilai awal baru dengan cara jika tanda Fc itu sama dengan tanda Fa, maka C akan menggantikan A. Kemudian jika tanda Fc sama dengan tanda Fb, maka C akan menggantikan B. Nah, seperti ini. Ini langkah-langkahnya. Nanti kita lihat ke bagaimana proses perhitungannya. Menggunakan contohnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Contoh. Tapi nanti kita perhatikan bagaimana menunjukkan proses perhitungannya, iterasinya ini. Nah, kita lihat ketentuan ini. Kalau ternyata belum konvergen, maka kita akan menentukan nilai awal baru. Tapi setelah kita melihat dulu konvergensi nilai awal yang kita pilih itu bisa digunakan atau tidak. Maka nanti kalau setelah kita lakukan perhitungan, kita akan lihat ini. Kalau belum konvergen, kita akan menentukan nilai awal baru dengan cara kalau tandanya Fc dengan Fa itu sama, maka C akan menggantikan A. Atau kalau tandanya sama itu artinya perkalian antara Fa dikalikan Fc, nilainya itu lebih besar daripada 0. Nah, ini sama. Nah, kalau tandanya beda, berarti dia lebih kecil daripada 0. Nah, jadi yang pertama ini Fa dikali Fc lebih besar daripada 0, maka E akan menggantikan A. Nah, jadi kalau misalkan tulangnya itu seperti ini, awalnya itu AB, kemudian C, tengah-tengahnya. Nah, maka kalau dia belum konvergen di C ini, kita lakukan lagi perhitungan dengan cara membagi lagi
selang ini. Nah, tentunya penting kalau ternyata FA dengan FC itu tandanya sama atau nilainya lebih besar daripada 0, maka kita punya selang yang barunya itu adalah di sini. Nah, yang selang antara A dengan C-nya atau antara C dengan B. Di mana A ini digantikan oleh C, jadi turun ke bawah ini, turun ke bawah juga. Nah, jadi yang sebelumnya C itu jadi A. Kemudian kita tentukan lagi C-nya di sini. Kita cek lagi bagaimana nilainya. Nanti kita teruskan. Nah, ini kalau FA dikali FC lebih besar daripada 0 atau tandanya sama, maka C menggantikan A. Nah, sekarang kalau misalkan yang tandanya sama itu adalah FB dengan FC. Kalau nilainya itu B, nilainya lebih besar daripada 0, maka C akan menggantikan B. Nah, jadi selang yang kita ambil itu adalah yang A dengan C. Jadi sekarang C-nya menggantikan B kalau tandanya sama atau perkaliannya itu lebih besar daripada 0. C menggantikan B. C-nya pindah ke sini dia. Yang si C-nya ini berubah menjadi B-nya. B-nya dan A-nya. Kita punya selangnya yang baru. Kita cari C-nya lagi, teruskan lagi sampai sesuai dengan ketentuan ini. Kemudian kapan kita boleh menghentikan iterasi. Nah, kalau di contoh ini ya ada X toleransi di sini, kemudian ada ketelitian nih, dan ditentukan juga iterasinya sampai iterasi kelima. Jadi kita di sini contohnya adalah periksalah dengan metode biseksi apakah salah satu akar dari persamaan FE sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 3X 4 telah ditemukan pada iterasi kelima. Nah, jadi di sini kita boleh menghentikan hitungan itu, tentukan batasnya sampai iterasi keberapa, tapi nanti kita lihat di iterasi kelima ini sudah ketemu atau belum akarnya itu. Kalau belum, artinya kita sebenarnya harus melanjutkan lagi iterasinya itu sampai dia ketemu nilai akarnya itu. Jadi apakah telah ditemukan pada iterasi kelima, kita lihat. Kemudian jika diketahui nilai awalnya X sama dengan 11, kemudian X sama dengan 5 dengan X toleransinya adalah 0,001 serta ketelitian hingga 2 desimal. Nah, ini kalian ingat ya bagaimana pembulatan bilangan kemarin ya. Oke, nah kita lihat jawab. Perhatikan persamaan polinomial ini dengan nilai awal yang diberikan tadi. Nah, kita harus cek dulu apakah ini bisa digunakan atau tidak. Konvergensinya kita cek dengan cara apa ketentuannya, ya sesuai dengan ketentuan yang tadi. Kalau nilainya sama, tandanya sama, maka itu tidak bisa kita gunakan. Kita harus cari yang baru. Nah, jika tandanya sama, pilih nilai awal yang baru.
kalau dia beda, artinya kita bisa gunakan untuk melanjutkan iterasi ke iterasi yang berikutnya. Nah ini, jadi langkah pertamanya setelah untuk nilai awal ini kita cek konvergensinya, kita masukkan nilai awal tadi ke fungsi ini, min 11 nya berapa, pangkatkan 3, 2 dikali min 11 pangkat 2, 3 kali min 11 dikurang 4, hasilnya adalah minus 1126. Kemudian yang B nya F5 nya kita masukkan juga ke persamaan tadi, dapatlah 186 ya. Kalau kita perhatikan tandanya antara ini dengan ini beda, atau nilainya itu kalau kita kalikan lebih kecil daripada 0. Jadi FA dengan FB nya ini penting ya, karena kalau ini tidak terpenuhi ketentuan ini, maka kita harus pilih nilai awal yang baru. Jadi ini tidak sama dengan 0, tandanya tidak sama atau nilainya lebih kecil daripada 0. Nah, artinya ini bisa kita gunakan untuk iterasi selanjutnya. Nah, kemudian setelah ini terpenuhi, ketentuan yang pertama ini kita mencari nilai C-nya. Nilai C-nya yaitu nilai antara A dengan B tepat di tengah-tengah dengan rumus ini. Masukkan, dapatlah C-nya minus 3. Setelah ketemu, kita cari FC-nya. Karena kita mau mengecek perkalian antara FA dengan FC. Atau nilainya antara FA dengan FC itu tandanya sama atau tidak. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. FC-nya minus 2. Sedangkan FA-nya minus 11. Artinya apa? Tanda antara FA dengan FC itu sama. Nah, tandanya sama. Tanda antara FA dengan FC itu sama. Artinya apa? Sesuai dengan ketentuan ini, kalau sama, maka I akan menggantikan A, atau perkaliannya tadi menghasilkan bilangan yang lebih besar daripada 0, positif. Kalau tandanya sama, positif, maka C akan menggantikan A. Nah, jadi kita lihat pindah. Jadi batasnya itu pindah. Batasnya pindah. Jadi sekarang yang sebelumnya C ini berubah jadi A. Ini nanti kalian lagi pelajari saja, dibuat selang seperti ini. Jadi selangnya itu awalnya tadi minus 1106 ya. Kemudian B-nya itu 186. Cari C-nya minus 3. C-nya minus 3 ya. Minus 3. C-nya minus 22. Hanya minus 11. Kemudian B-nya 5.
Nah, setelah kita lihat, ternyata nilai pada FA tandanya sama dengan FC. FA minus FC juga minus, maka P ini menggantikan A. Nah, selangnya itu berubah jadi ini jadi A. Jadi di sini selang yang barunya itu, nah seperti ini, seperti di gambar ini. Nah, sekarang berarti A-nya min 3, kemudian B-nya tetap B-nya tadi 5. Nah, min 3 dengan 5, kita cari C-nya lagi, dapat 1, cari FC-nya dapat 2. Nah, FA-nya minus 3, untuk F minus 3 ini minus 22. Nah, berbeda, tandanya berbeda. Ya? Berbeda tanda antara FA-nya tadi minus 3, A-nya minus 3, kemudian FC-nya itu dua, tidak sama. Jadi yang samanya dia dengan FA-nya samanya dengan FC-nya sama dengan FB. Nah, karena tadi FB-nya itu positif, ya. Kemudian FB yang baru ini positif, maka pindah B-nya yang menggantikan C menggantikan B. Jadi di gambar ini kurang jelas ya gambarnya. Nah, lihat di sini. Jadi tadi hanya pindah ke sini, sekarang yang B-nya pindah ke C. Nah, di posisi C sama dengan 1 ini dia pindah ke sini. Jadi selangnya sekarang antara A-3 kemudian B-nya 1. Terus kita cari, kita cari C-nya lagi, dapat lagi minus, berarti jadi FA-nya itu minus, untuk F minus 3 tadi apa, positif atau negatif? Negatif, tandanya sama ya, dengan FC-nya, berarti C menggantikan A. Jadi kalau seperti ini berarti C menggantikan A. Nah, kita lihat dari tabel ini. Lanjutnya, iterasi bisa dilanjutkan berdasarkan tabel di bawah ini. Nah, tadi disuruh sampai iterasi kelima. Iterasi pertama kita buat tabel seperti ini, nilai-nilainya FA sama dengan FC, ya. Maka FA, tanda FA sama dengan tanda FC, maka D menggantikan A. Ini dari tabel ini kelihatannya. Untuk memudahkan kalian buat Excel aja. Excel buat tabel seperti ini, sesuai dengan ketentuan tadi, ABC-nya seperti apa, kemudian FA FC-nya seperti apa. Dengan ketentuan kalau misalkan FA sama dengan FC, tandanya berarti D menggantikan A. Atau perkalian antara FA dengan FC itu lebih besar daripada 0, maka D menggantikan FA. Berarti D. Ini B-nya tetap ya. B-nya tetap 186. Nah, kita atas yang barunya itu minus 22 dengan 86. Kita cari lagi C-nya. Dapat 2. Ternyata
FC iterasi yang baris pertama ini, satu ini, FC sama dengan FB. FB sama dengan FB, maka tandanya, nah, kalau nilainya positif atau negatif, kalau tandanya positif atau negatif, kalau nilainya lebih besar atau lebih kecil daripada 0 ya. Nah, kalau F ini di baris kedua ini, FI tanda FC, ini positif sama dengan tanda FB positif, atau perkaliannya itu lebih besar daripada 0, maka C menggantikan B. Nah, perhatikan di sini. Nah, yang C-nya ini jadi B, baris ketiga. Hanya tetap turun ya. 22. Nah, sekarang batasnya jadi minus 22 dengan 2. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa melihat ya. Nah, sederhana sekali. Atau langsung kalau di Excel kalian tentukanlah ketentuan if apa ya. If-nya kalau ada kondisi seperti ini ya, yang mana menggantikan yang mana. Nah, ini di baris ketiga yang mana yang sama? A dengan FA dengan FC. Berarti D menggantikan A. Duanya di sini. Berarti batasnya minus 6 dengan 2. Tadi lagi C-nya. Dapat nilai C-nya minus. Kemudian FA-nya minus. Ini menggantikan A lagi. Nah, seperti itu ya. Itu perhitungannya. Nah, ini kemudian tadi disuruh sampai iterasi ke 5. Iterasi ke 5. Nah, kita lihat di iterasi kelima ini bagaimana nilai FC-nya. Nah, FC-nya ya, minus 0,203. Nah, ganat relatifnya pada posisi ini adalah ini. Dari pada posisi iterasi kelima itu P5 ya, dikurang P4 dibagi P5. Jadi galaknya kita cari ini C-nya 0,5 dikurang 0,5 dibagi 0,25, dimutlakan hasilnya 0,3. Nah, ini kalau kita perhatikan nilai daripada galak relatifnya ini mutlaknya 0,33 itu masih lebih besar daripada X toleransinya. Nah, X toleransinya tadi 0,0001. Artinya kita belum menemukan akar pada posisi iterasi ke 5 ini. Kita belum dapat akarnya, artinya harus kita lanjutkan iterasinya untuk memperoleh akar persamaan nonlinear. Jadi kalian coba aja sampai kira-kira sampai iterasi keberapa dia ketemu akarnya itu. Ya, pakai Excel aja supaya gampang. Di Excel jadi nggak harus itu manual lagi, tinggal tarik-tarik aja nanti ya, ke bawah. Nah, kita lihat sampai iterasi keberapa akan ketemu
dan ketemu akarnya itu dengan ketentuan kapan kita bisa menghentikan iterasinya itu. Nah, ini yang pertama, kalau misalkan setelah iterasi keberapa itu kita cek galat relatifnya itu, mutlaknya itu lebih kecil daripada toleransi. Nah, ini misalkan ada kita diketahui X toleransinya 0,001. Nah, di sini ada kita lakukan iterasi untuk persamaan non-linear, tentukan akar. Ini fungsinya nggak tahu gitu ya. Ini adalah contoh saja. Jadi sudah ada nilai-nilainya, A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian C-nya berapa, FA, FB, FC-nya dicari. Ternyata sampai di iterasi ke-4 itu kalau kita cek iterasi ke-4 itu nilai C-nya yang di sini 2 ini, C3 dengan C4-nya kita masukkan ke sini 0,077. Ternyata masih lebih besar daripada X toleransi, maka dilanjutkan lagi. Kapan dia harus berhenti? Setelah kita lanjutkan perhitungan, ternyata ketika sampai di iterasi ke-10, kita ketemulah nilainya toleransinya itu, galat toleransinya itu ini 0,000 pada iterasi ke-10 ternyata. Nah, ini kita boleh berhenti di sini. Iterasi ke-10 ini kita lihat yang mana nilai C-nya pada saat iterasi ke-10 nya berapa. Nah, inilah merupakan akar persamaan non-linear. Oke. Jadi kapan kita harus berhenti? Ya ketika nilai ini lebih kecil daripada nilai galat relatif mutlaknya, ini lebih kecil daripada nilai X toleransinya. Maka kita bisa berhenti di sini, di mana posisi C-nya tempat berhenti, itulah akarnya. Oke, nah kemudian kriteria yang kedua itu adalah kapan kita boleh menghentikan iterasi, yaitu ketika nilai Cn dan Cn-1 itu konstan. Nah, kita lihat ini tabel iterasi dari sebuah fungsi non-linear. Setelah kita cari nilai-nilainya seperti ini, pada iterasi ke-7 dan ke-8 dia konstan. Nah, 2,74, terus ke-8 2,74 lagi konstan, tidak berubah. Nilainya sudah tidak berubah, maka kita bisa menghentikan iterasi yang mana akarnya jadi 2,4. Kemudian kriteria yang ketiga itu adalah kapan kita boleh berhenti ketika FEN-nya sama dengan 0, konstan. Perhatikan ini contoh lagi di bawah ini. Ini ada tabel iterasi untuk sebuah fungsi dengan nilai-nilainya seperti ini. A, B, C, kita cari C-nya dapat di sini. Kemudian FC-nya. Nah, ternyata di iterasi ke-10 itu FC-nya sama dengan 0. Artinya kita boleh berhenti di sini. Pada iterasi ke-10 ini kita berhenti. Kita cek berapa C-nya pada iterasi ke-10. C-nya adalah min 0,75. Nah, ini
inilah akarnya. Jadi akarnya pada min 0,735. Oke. Jadi seperti itu untuk metode biseksi ini. Yang penting diperhatikan itu adalah karena akar fungsi non-linear itu dia akan terdapat akar itu kemungkinannya ketika nilai kalau ini metode tertutup kita menentukan dulu nilai awalnya A dengan B nya. Nah kita cari A dengan B nya itu asumsinya adalah dapat akar antara A dengan B itu dengan ketentuan bahwa perkalian antara FA dengan FB-nya itu lebih kecil daripada 0 atau tandanya antara FA dengan FB itu tidak sama. Nah, maka batasan itu bisa kita gunakan. Tapi kalau tandanya itu sama, artinya nilainya lebih besar daripada 0, A dengan FB-nya itu kemungkinan di situ tidak terdapat akar. Jadi kita cari lagi nilai untuk batasan yang baru. Tapi kalau sudah ketentuan itu sudah terpenuhi, FA nilai tandanya dengan FB itu tidak sama, itu kemungkinan ada akar. Kita bisa melanjutkan iterasi dengan ketentuan seperti tadi, dari nilai C-nya, kemudian tandanya antara FA dengan FC, kemudian dengan FB-nya tandanya seperti apa. Dan nanti kita akan mendapatkan batasan-batasan yang baru itu sesuai dengan ketentuan itu tadi. Kemudian kapan kita bisa menghentikan iterasi? Ada 3 kriteria tadi. Ketika nilai X sol itu lebih kecil daripada nilai galat relatifnya, mutlaknya. Kemudian ketika Cn dengan Cn-1 sudah konstan seperti ini, dan nilai FCN-nya sama dengan 0. Oke. Kita bisa berhenti. Nah, tapi kalau di soal mungkin cuma disuruh cari sampai iterasi ketiga ya, itu berarti sampai iterasi ketiga saja ya. Nggak perlu sampai dapat akarnya. Tapi kalau untuk dapat akar, nah itu seperti ini kriterianya ya. Di mana posisi kita berhenti, itulah akarnya. C-nya itu adalah akarnya. Ini C-nya. Oke, seperti itu. Ya, mudah-mudahan itu bisa kalian coba. Ya. Kalau untuk perhitungannya, kalian pakai Excel aja. Itu lebih gampang. Ya. Makanya metode numerik ini dengan adanya komputer itu sangat terbantu sekali untuk perhitungan-perhitungan seperti ini. Nah, nanti kalian coba ya, ada latihannya. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita sampai di sini. Insya kita akan ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.